Pemirsa, berbagai video viral menjadi perbincangan di jagat maya. Mulai dari pencuri motor yang pura-pura pincang, ibu yang terpergok buang sampah sembarangan, hingga aksi tak terpuji seorang pria yang onani di dalam KRL. Semua informasi tadi kami hadirkan dalam Viral hari ini. Terekam kamera pengawas aksi pencurian sepeda motor yang terjadi di sebuah rumah daerah Natar, Lampung Selatan. Aksi dua orang pelaku ini viral di media sosial setelah diunggah oleh akun Instagram @undercover.id. Uniknya dalam melancarkan aksinya, pelaku berpura-pura pincang. Namun aksinya digagalkan oleh sang pemilik saat maling berusaha membobol sepeda motor. Aksi seorang ibu membuang sampah di underpass Tambun, Bekasi viral di media sosial. Aksi tak terpuji itu terekam kamera petugas yang tengah operasi penindakan terhadap masyarakat yang membuang sampah sembarangan, yang kemudian diunggah oleh akun Instagram @jabodetabek.terkini. Sang ibu kemudian diproses BAP di kantor Kecamatan Tambun. Aksi memalukan dilakukan seorang pria di dalam gerbong KRL rute Jatinegara Pasar Senen pada Rabu kemarin dan menjadi perbincangan di jagat maya setelah diunggah akun Instagram @merekamjakarta. Pria yang belum diketahui identitasnya melakukan onani di dalam gerbong kereta. Seorang penumpang yang berada di depannya merekam kejadian tersebut dan mengunggahnya ke media sosial. Pihak kepolisian dari PT KAI Komuter langsung melacak keberadaan pelaku. Pelaku berhasil ditangkap dan kini masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Ya, terkait video viral asusila seorang pria di dalam KRL, saat ini sudah bergabung bersama kami VP Corporate Secretary KAI Komuter Anne Purba. Selamat sore, Bu Anne. Selamat sore. Ya, Bu Anne, apakah benar ini pelaku sudah ditangkap? Iya, pelakunya sudah ditangkap dan kita sudah juga berkoordinasi dengan pihak keluarga dari korban, juga dengan yang berwajib ya. Dan di sana ada kesepakatan untuk berdamai dan komitmen untuk tidak melakukan hal yang sama lagi. Gitu. Baik, ini kita juga melihat beredar kabar bahwa pelaku ini memakai seragam salah satu anak perusahaan dari PT KAI. Benarkah ini informasinya, Kak Ana? Saat ini memang kami berkoordinasi ya, dan kalau misalkan pun benar, ini sudah kita minta untuk diberhentikan gitu ya, kalau benar ya ini anak perusahaan dari KAI, dan kita sudah minta untuk dicek secara keseluruhan, kalau benar ini kan sudah melanggar juga ya, bahwa melakukan tindakan asusila dan yang lain gitu ya, itu bisa kami putus hubungan kerja walaupun dia mitra ataupun yang bekerja sama dengan KAI Group. Iya, Bu Anne, apa motif pelaku melakukan hal tersebut di dalam KRL? Bagaimana kronologinya saat itu? Setelah kita tanya kemarin ya, dan kita ada di BAP juga bahwa beliau dengan sadar melakukan hal tersebut ya, dengan ada melihat lawan jenisnya dan yang lain, dan dia dengan sadar melakukan kegiatan tersebut dan sangat tidak ada yang memaksa ataupun seperti apa, tetapi beliau mengakui bahwa beliau melakukan hal tersebut. Baik, selain mungkin nantinya sanksi dari pihak perusahaan yang akan diberikan, adakah mungkin sanksi pidana atau mungkin sanksi sosial yang diberikan oleh KAI Komuter kepada pelaku pria yang onan ini, Kak Ana? Iya, kalau kita lihat ya, kalau dari undang-undang untuk pornografi ini ya, bahwa pelaku yang merekam kemudian itu menyebarkan di media sosial, sebenarnya ini kan ada hukumnya juga gitu. Kemudian kita melihat bahwa saat kemarin kami kan sudah menindaklanjuti secara hukum melibatkan keluarga dan pihak dan berwajib, tetapi keluarga juga ini menyelesaikan dengan kekeluargaan ya, komitmen kami untuk mendampingi keluarga ini untuk melanjutkan case ini juga sudah kita sampaikan gitu. Jadi yang kedua yang penting adalah tidak hanya dari sisi sana juga, tetapi kita harus mendorong bahwa yang merekam itu sampai 40 detik ya, kalau kita lihat lebih dari 40 detik, kita mendorong pengguna jasa kita untuk membantu orang yang
korban ini untuk teriak, kemudian melaporkan kepada petugas supaya dengan lebih cepat bisa ditangani. Hal-hal seperti ini yang harus memang kita lakukan secara terus-menerus. Bayangkan saja saya sebagai perempuan ketika satu nomor mengirimkan video tersebut, saya juga merasa dilecehkan gitu. Karena kita melihat hal seperti itu tidak merasa nyaman gitu ya. Artinya apalagi korban melihat case itu terus-menerus diviralkan, dikirimkan ke WA group, bahkan ke media sosial, itu akan membuat recovery-nya sangat luar biasa susah gitu ya. Jadi ini yang perlu kita backup juga dari sisi hukum kita sudah lakukan, dan pendampingan terhadap recovery dari korban ini juga kita lakukan, dan pihak keluarga meminta dengan sangat untuk di take down dari media sosial. Tetapi kan jejak media sosial ini sangat luar biasa, ada di WA group, ada di Facebook, ada di Twitter, ada di Instagram, dan ini sangat masif sekali. Jadi tidak hanya tegas kepada pelaku, tetapi kita juga harus edukasi bahwa penyebaran konten pornografi ini tidak benar secara hukum gitu. Ya, Bu Ane, pelaku ini apakah baru pertama kali melakukan hal tersebut di dalam KRL atau sudah beberapa kali dilakukan? Kita fokus dengan kejadian yang dilaporkan ya. Jadi kalau misalkan untuk pertanyaan berikutnya pasti penyidik itu pasti bertanya gitu. Tetapi yang pasti kita fokus dalam menyelesaikan masalah yang dilaporkan gitu ya. Dan beliau mengakui dan kita proses, dan keluarga juga memilih jalan untuk berdamai gitu ya secara kekeluargaan, dan pendampingan juga kita lakukan dengan keluarga korban juga gitu. Jadi ini yang kita lakukan. Baik, terima kasih Kak Ana atas informasinya. Kita harapkan semoga korban ini bisa segera pulih, dan juga mungkin jika ada hal-hal seperti ini tadi bisa langsung menyampaikan langsung kepada Satpam ataupun petugas pengamanan yang di sana sehingga bisa langsung segera ditindak. Terima kasih Kak Ana, sehat selalu Kak.